ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عينان لا تمسه النار فيه أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita oleh Allah diberi kesempatan untuk melaksanakan suatu hari raya besar bagi kaum muslimin, yaitu Islam, yaitu hari Jumat, yang mana di dalamnya terdapat banyak barokah, sehingga hari Jumat adalah hari yang mana di dalamnya orang-orang mukmin berlomba-lomba untuk mencari pahala, termasuk di dalam sholat Jumat, sehingga mereka mendahului untuk mendapatkan barokah atau pahala yang besar di dalam hari Jumat tersebut. Maka dari itu, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, baik yang bekerja maupun yang belajar. Ini adalah menandakan bahwasannya nikmat itu harus kita betul-betul syukuri. Jangan menjadi orang yang diancam oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka aku akan tambah, kata Allah. Dan jika engkau tidak mensyukuri nikmatku, maka adabku sangatlah pedih bagi diri orang-orang yang tidak mensyukurinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperjuangkan Islam hingga titik darah penghabisan. Maka dari itu kita harus menanamkan dalam diri kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya betul-betul karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pada siang kali ini sedikit mengambil dari sebuah perkataan ulama, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allah akan mengangkat 3 manusia dengan derajat yang begitu mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata beliau? Yaitu keimanan dan ilmu. Keimanan ini harus tertanam dalam diri kita, sehingga keimanan itu betul-betul menjadi jiwa raga kita, sehingga kita betul-betul meyakini bahwasannya Allah yang akan memberi pertolongan. Maka dari itu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maknanya apa? Karena dengan iman kita bisa mengimani Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan ilmu kita mengarah, dengan ilmu itu mengarah kepada ilmu yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tidak melenceng dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bagaimana pada akhir zaman ini, yang mana di situ tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, begitu indah bagi mereka. Ini adalah suatu ilmu yang menyesatkan umat, sehingga umat buta terhadap apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Di dalam firman tersebut, surat Al-Mujadilah ayat yang 11, ulama Al-Qadadah menjelaskan makna dari Al-Mujadilah tersebut. Kerap juga disebut suatu kalimat Al-Mujahadah. Apa maknanya? Yaitu kesungguhan
Dan juga diterangkan dalam surat tersebut 58 surat yang terdapat 22 ayat. Di dalamnya ulama Al-Qatadah yaitu berlomba-lomba menyuruh, memerintahkan kepada manusia yang mempunyai iman dan ilmu bersegera untuk menuntut ilmu agar kita tidak dibutakan oleh keadaan, karena keadaan yang lebih menguasai pada sekarang ini. Contoh tradisi, yang mana tradisi tersebut sudah melenceng, sehingga menurut mereka pandangan yang tradisi itu sudah melenceng indah, sehingga orang yang memerintahkan atau mengingatkan dianggap jelek, dianggap buruk, padahal mereka memerintahkan kepada jalan yang baik. Inilah yang terjadi pada akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu terarah kepada iman yang kuat dan ilmu yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW menggambarkan bahwasannya orang yang menuntut ilmu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabra Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan atau menempuh untuk thalabul ilmi, maka Allah dan Rasulnya ikut serta memudahkan jalannya menuju surga. Ini untuk talib, penuntut ilmu. Luruskanlah niat kalian agar orang tua kalian mendapatkan pahala dari apa yang menjadi jeripayah kalian berada di pondok. Karena dengan ilmu engkau akan diangkat oleh Allah, bukan dengan harta, bukan dengan hasta, bukan dengan kedudukan engkau diangkat oleh Allah, tetapi dengan ilmu engkau akan diangkat. Ini adalah bukti bahwasannya tingginya ilmu dengan dasar iman yang kuat. Subhanallah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama dengan tingginya ilmu dan keimanan yang kuat pada beliau, dari perjalanan berbulan-bulan seperti Abu Hurairah menuntut ilmu demi satu hadis. Dia menuntut, menjalani ya, dengan perjalanan gunung pasir yang panas demi satu hadis. Tetapi subhanallah, beliau diangkat berdasarkan ilmunya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi rujukan pada akhir zaman ini. Subhanallah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu adalah iman dan amal soleh kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang mulia, orang-orang yang ditinggikan, makhluk yang istimewa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang berparas tampan, bukan yang kedudukannya, bukan jabatannya yang tinggi, bukan. Tetapi iman dan amal soleh. Maknanya amal soleh di sini, sesama muslim tidak selalu menggibai saudaranya, tidak selalu menghina saudaranya, tidak selalu melecehkan saudaranya, sehingga kita dalam lingkup keimanan dan amal soleh yang baik, dan muncullah keberkahan dari langit dan bumi kepada orang-orang mukmin tersebut, sehingga Allah ridho kepada orang mukmin tersebut. Tetapi pada akhir ini adalah ulamanya sendiri yang mempetak-petakan umat ini, kiainya sendiri yang membagi-bagi mereka. Kelompok ini jelek, kelompok ini sesat, kelompok ini tidak bagus. Inilah padahal seorang ulama meluruskan mereka yang tidak paham terhadap agama Islam ini. Na'udzubillah min dzalik.
Maka kita betul-betul memilih ulama, memilih kiai, memilih ustadz yang betul-betul baik, bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa kata Allah? Wal as, demi masa kata Allah, demi waktu. Ya, kalau sudah demi waktu, baik detik, jam, menit, semua terhitung di hadapan Allah. Sehingga apa kata Allah? Ya, sangat merugi kata Allah, kecuali orang yang dia itu beriman dan beramal soleh, beramal kebaikan kepada sama. Ketika saudara kita tidak mampu, maka kita berikan semampu kita, entah itu berupa jasa kita, berupa harta kita, sehingga saudara kita bisa merasakan bahwasannya memiliki saudara sesama muslim. Subhanallah walhamdulillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kata ulama tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salat malam. Orang akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat perantara salat malam. Salat malam adalah salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang menjadi perintah kepada umatnya, terkhusus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya. Maka dari itu kita lazimi sholat tahajud ini sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Meskipun orang memandang remeh bagi kita, tetapi Allah memandang tinggi di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada seseorang yang meremehkan tahajud adalah sesuatu sholat yang di situ adalah suatu amalan yang sia-sia, maka orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Padahal sholat tahajud Allah sendiri yang turun melihat hamba-hambanya, yang di situ hamba terlelap dalam tidurnya, terlelap dalam buai mimpi mereka. Tetapi ketika seseorang hamba itu bangun pada malam hari untuk sholat tahajud, Allah langsung mengijabah doanya selama orang tersebut tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah bukti bahwasannya Allah ridho kepada orang-orang yang bangkit atau bangun untuk sholat tahajud di malam hari. Contoh seperti sahabat Rasulullah SAW, Abbad, seorang sahabat yang begitu setia kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah perjalanan untuk menuju peperangan, yang mana perjalanan itu menempuh perjalanan bermil-mil, lalu Rasulullah beristirahat sejenak untuk mempersiapkan kekuatan untuk esok harinya. Tetapi pada malam harinya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa yang sanggup untuk ribat, siapa yang sanggup untuk berjaga malam? Apa kata sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, saya Abbad Rasulullah, saya siap menjaga kaum muslimin untuk terselamatkan dari orang-orang yang membunuhnya atau orang-orang yang menipu Rasulullah SAW atau menipu kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga Abbad dengan bersikeras menjaga kaum muslimin pada waktu itu. Tetapi dipilih pepohonan kurma. Para ulama menjelaskan kurma ada musuh yang mengintai. Lalu ketika itu Abbad sholat malam dengan sahabatnya ini, ya, Ammar bin Yasir. Lalu musuh tersebut memanahnya, lalu mengenai dada Abbad. Ya. Lalu Abbad tetap melaksanakan sholat tahajud dengan panah yang menembus dadanya. Lalu Abbad menariknya. Lalu musuh tersebut memanah lagi 2 kali mengenai dadanya. Lalu darah tersebut mengucurkan, ya, yang begitu banyak pada dada si Abbad. Akhirnya Abbad menarik lagi panah tersebut. Akhirnya musuh lagi memanahnya, sehingga 3 kali panahan
abad tersebut tersungkur sampai menyelesaikan sholat tahajudnya. Lalu Ammar bin Yasir bangun. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak bangunkan aku ketika engkau dalam kondisi seperti itu? Kata Ammar bin Yasir, saya tidak sanggup untuk membangunkan saudaraku yang dalam lelapnya. Dan sedangkan saya dengan indahnya membaca Al-Quran ketika sholat tahajud di dalam surat Al-Kahfi, maka tidak sanggup untuk membangunkan engkau wahai saudaraku. Lalu setelah itu melafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abad meninggal dalam keadaan sakit. Subhanallah. Mudah-mudahan ini adalah yang menjadikan kita semangat untuk sholat tahajud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tiga-tiganya ini, dengan perkataan ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ke depannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.